Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum memasukkan anak ke pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas berbeda dari pendidikan lainnya. Di antara perbedaan yang dimiliki pondok pesantren adalah santri atau siswa-siswi akan menghabiskan waktunya 24 jam di pesantren, jauh dari orang tua. Mengapa demikian? Hal ini semata-mata agar semua kegiatan di pesantren dapat diikuti secara intens dan maksimal. Berhubung anak-anak akan jauh dari orang tua, maka setahun atau 2 tahun sebelum mondok, orang tua harus mempersiapkan mental dan beberapa skill sebagai berikut. Pertama, sounding anak untuk masuk pesantren. Apa saja manfaat yang akan anak dapatkan jika dia masuk pesantren? Di antaranya adalah akan terjaga sholatnya, terbiasa sholat sunnah, dan akan terbiasa puasa sunnah. Yang kedua, akan terjaga pergaulannya. Ketiga, aktivitasnya jelas, anak akan semakin dekat dengan Al-Quran. Yang keempat, terjaga dari pengaruh HP. Kelima, anak akan berlatih mandiri, disiplin, dan hidup sederhana. Keenam, anak juga akan terjaga dzikirnya. 7, anak belajar beradaptasi dengan beragam karakter hingga rasa tolerannya berkembang dengan baik. Persiapan kedua adalah dengan mengajak anak berkunjung ke pesantren. Bertemu dengan para guru di pesantren akan membuat anak merasa familiar. Apalagi jika bertemu dengan alumni-alumni yang telah sukses. Hal itu akan membuat anak memiliki keinginan untuk menjadi seperti mereka. Persiapan ketiga adalah mulai melatih anak beberapa skill dasar seperti mencuci piring, mencuci baju sendiri, menyetrika seragam, cara merawat tubuh hingga cara mengatur keuangan. Pada saat pertama kali masuk pesantren, biasanya ada ustadz atau ustadzah yang akan mengajari skill-skill itu. Tetapi jika anak sudah terbiasa mengerjakannya sejak di rumah, tentu dia akan lebih siap saat berada di pesantren. Dia tidak akan terlalu kaget dan bisa menjaga barangnya dengan baik. Yang keempat, memberi gambaran cara mengatur keuangan dengan baik. Misalnya, anak diberi gambaran uang saku yang akan dia terima setiap bulannya. Lalu orang tua juga mengajarkan cara mencatat pengeluaran yang dia butuhkan. Orang tua bisa meminta anak membuat laporan keuangan tiap bulannya agar anak bisa berlatih mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dia terima. Sebelum Allah mempercayakan jumlah uang yang lebih besar, kita harus bisa mempertanggungjawabkan jumlah yang sedikit. Anak harus tahu dari mana sumber uangnya dan kemana saja uang itu dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi mada amil fihi, wa an malihi min ainat tasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. 1. Umurnya untuk apakah dia habiskan? 2. Jasadnya untuk apakah dia pergunakan? 3. Ilmunya apakah telah ia amalkan? 4. Hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa saja ia belanjakan. Hadis rawahu Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Semoga video ini membantu para orang tua dan para santri dalam mempersiapkan mental dan skill untuk masuk ke pesantren.